Saat sedang berada di dalam tubuh Sungtak, Cha memberitahu An penyebab Pak Jang koma karena ulah dari Sungtak yang memberikan heparin terlalu banyak pada Pak Jang. Dan itu adalah perintah dari Sung Won. Cha meminta An memastikan supaya Sungtak menghadiri konferensi pers besok tentang Pak Jang supaya kebenaran terungkap. An heran setelah melihat orang yang menyerang itu adalah Sungtak sendiri. Cha melanjutkan aksinya dengan memeriksa catatan operasi Pak Jang. Tapi lagi-lagi Cha masih belum berhasil mencari tahu secara detail karena Oh muncul dan memukul pundak Sungtak dengan keras. Pukulan Oh itu membuat roh Cha keluar dari tubuh Sungtak. Sungtak kemudian mengucapkan perkalian lagi. Saat sedang dirasuki roh Cha, rupanya Sungtak tidak ingat apapun tentang apa yang dilakukan Cha di tubuhnya. Orang-orang menganggap Sungtak aneh karena beberapa kali terlihat tidak sadar dengan sikap dan tindakannya sendiri. An mencegat Sungtak. An meminta Sungtak menghadiri konferensi pers yang akan menjelaskan kondisi Pak Jang saat ini. An tidak tahu kebenaran apa yang akan diungkap Sungtak, tapi An meminta supaya Sungtak hadir di konferensi pers itu dan mengungkap kebenaran yang diketahui oleh Sungtak. Oh merinding ketakutan. Sebelumnya ia melihat di komputer kalau Sung Tak sedang mencari informasi soal catatan operasi Pak Jang menggunakan ID dari Profesor Cha. Padahal ID itu bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Cha sendiri. Tes mulai mengajari Cha tentang aturan dunia orang hidup. Tes meminta Cha mempercayakan hal apa saja di dunia nyata pada orang hidup. Begitu juga dengan hidup dari Cha sendiri. Cha tidak diperkenankan untuk ikut campur. Konferensi pers dimulai. An memulai dengan penjelasannya saat Cha pergi meninggalkan ruang ICU dengan terburu-buru. Ban kemudian melanjutkan kalau sebenarnya ia akan mengambil tindakan untuk operasi lagi. Padahal kenyataannya saat itu Ban menolak karena takut akan disalahkan kalau terjadi apa-apa pada Pak Jang. Ban malah meminta Jaewon dan Sun Ho untuk melimpahkan semua kesalahan pada Profesor Cha. Ban katakan ia belum sempat melakukan operasi karena Jaewon meminta melakukan tes pada Pak Jang. Dari tes itu juga akhirnya diketahui kalau Pak Jang ternyata menerima terlalu banyak heparin. Jaewon menjelaskan kalau tes itu atas perintah An. An ikut tampil dan mengakui itu memang perintahnya karena sebelumnya ia menyuruh Jaewon menyuntikkan heparin sebesar 1000 unit secara terus-menerus. Sung Tak kembali teringat saat Jaewon menemuinya dan membahas tentang dosis heparin yang diminta Jaewon untuk diberikan pada Pak Jang. Jaewon lupa dengan instruksinya saat itu, apa dia meminta memberikan 1000 atau 5000 heparin pada Pak Jang. Sung Tak bertanya siapa yang memberikan perintah itu. Menurut Jaewon, itu perintah Dr. An tapi di atas namakan perintah dari Cha. Seseorang bertanya lagi pada Jaewon berapa dosis yang akhirnya diberikan oleh Jaewon. Jaewon pun katakan kalau bukan dia yang melakukan suntikan itu. Sungwon tertawa saat nama Sung Tak disebut. Sungwon tahu kalau Sung Tak akan menjadi pihak yang disalahkan. Semua menunggu dan Sung Tak mengaku kalau dirinya yang melakukannya. Dan di luar dugaan, ternyata Sung Tak tidak menyuntikkan 1 unit heparin pada Pak Jang. Seorang perawat menjadi saksinya. Sung Tak melanjutkan, saat ia datang ke ruang ICU dan membaca rekam medis Pak Jang, ia tahu kalau Profesor Cha mungkin akan meresepkan untuk menyuntikkan 500 unit heparin untuk mencegah stroke lagi. Jadi ketika ia tahu kondisi pasien stabil, ia tidak meningkatkan dosis heparin karena tahu itu hanya akan membunuh Pak Jang. Sungwon nampak kesal karena tahu tindakan Sung Tak tidak sesuai dengan harapannya. Cha ikut hadir di pertemuan tertutup para profesor di rumah sakit itu. Mereka penasaran lantas siapa yang menyuntikkan heparin ke Pak Jang. Cha mencurigai Ban ikut bersekongkol juga, tapi ia meralat lagi tuduhannya itu karena yakin Ban bukan tipe dokter yang akan mempermainkan hidup pasiennya. Cha mulai mencari tahu siapa pelaku yang mencelakai Pak Jang. Cha melihat An. Cha tidak yakin kalau tim medisnya akan melakukan hal jahat itu juga. Sun Ho kemudian meminta An memeriksa Cha, tapi dengan ketus An mengatakan hal yang biasa dikatakan Cha pada pasien koma. Cha syok mendengar perkataan dari An itu. Cha kemudian melihat roh pasien-pasien koma yang sempat diabaikannya. Salah satu roh berniat memukul Cha karena sikap kasar Cha selama menjadi dokter mereka. Tes kemudian datang menghalangi pria itu. Cha berusaha kabur dan saat Sung Tak datang, Cha segera masuk ke tubuh Sung Tak lagi. Tes mengingatkan Cha lagi untuk tidak masuk keluar tubuh Sung Tak dengan seenaknya. Para roh kemudian mencoba masuk ke tubuh Sung Tak tapi mereka tidak bisa melakukannya.
Karena penasaran, Cha kemudian didorong masuk ke tubuh Sung Tak lagi. Cha kemudian keluar lagi. Setelah roh Cha keluar, Sung Tak kembali mengucapkan perkalian dan pergi dengan kesal. Cha mendengar kabar kalau tubuhnya akan dipindahkan atas perintah Sungwon. Cha tahu kalau Sungwon takut ia akan tiba-tiba siuman dan akan membongkar rencana jahatnya. An menemui Sungwon untuk menanyakan alasan kenapa Sungwon mau memindahkan Cha. Sungwon katakan ini semua akibat ulaan sendiri yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan darinya. Sungwon meminta An segera memutuskan akan melakukan apa selanjutnya untuk membuat mereka terhindar dari masalah. An ketakutan. Ia mengingat lagi saat ia menyuntikkan heparin pada Pak Jang secara diam-diam. Cha kebingungan harus mencari siapa yang bisa membantunya supaya tidak meninggalkan rumah sakit itu. Dan tiba-tiba ia melihat Sung Tak membawa lari tubuhnya dari bangsal. Tes yang ada dalam tubuh Kim kemudian muncul dan membantu Sung Tak. Tes menghalangi Ban saat akan menghalangi aksi dari Sung Tak itu. Sungwon memergoki Sung Tak. Dokter Ban dan beberapa perawat berhasil mengejar Sung Tak. Dan saat itu juga Sejin muncul dan menyatakan diri akan menjadi dokter dari Cha sekarang. Rupanya Sejin telah mengajukan program pertukaran dan disetujui oleh Ibu Sung Tak. Sejin juga dianggap kompeten menjadi dokter dari Cha karena Sejin adalah dokter bedah syaraf hebat. Cha kemudian tahu kalau mulai saat itu juga Sejin telah menjadi dokter sekaligus wali darinya. Cha mengikuti Sejin tapi kemudian terhenti karena dihalangi pembatas. Sung Tak kemudian muncul. Dengan tubuh Sung Tak, Cha sekarang bisa melewati batasnya. Cha membawa mobil Sung Tak dan menikmati dunia luar. Para roh memberitahu Tes kalau Cha keluar batasan dengan tubuh Sung Tak. Tes khawatir kalau nantinya Sung Tak dan roh Cha bisa terpisah saat berada di luar batasan Cha. Dan kekhawatiran Tes memang terbukti. Saat sedang berada di jalan, seorang wanita yang sedang sakit menabrak Sung Tak. Roh Cha pun keluar dari tubuh Sung Tak. Cha mulai merasa tidak berdaya karena tubuhnya sekarang berada jauh dari rohnya. Dan pada saat itu rohnya nyaris hilang. Sung Tak mengajak Cha berkomunikasi untuk bersatu menangani wanita yang sedang sakit di jalan itu. Mereka saling berpegangan. Roh Cha akhirnya berhasil masuk lagi ke tubuh Sung Tak. Mereka melakukan pertolongan pertama pada wanita yang sakit itu dan mengantarkannya ke rumah sakit. Cha bertemu dengan Tes lagi. Cha bertanya bagaimana kalau saat di luar batasan rohnya lenyap. Menurut Tes, tentu saja itu akan membuat diri Cha benar-benar akan meninggal karena rohnya sudah tidak bisa kembali ke tubuhnya sendiri. Sejin memindahkan tubuh Cha ke ruangan khusus. Sejin juga memindahkan barang-barangnya ke kamar itu supaya bisa lebih intens mengontrol perkembangan Cha. Sungwon menemui Sejin. Sejin berterima kasih karena Sungwon mau membantunya. Sejin melihat tubuh Cha yang masih terbaring tidak berdaya. Ia terkenang masa-masa mereka pacaran dan impian mereka untuk bisa bekerja di rumah sakit yang sama. Sejin menghubungi rekan dokternya di Amerika dan meminta bantuan untuk memeriksa kondisi Cha lagi. Tiba-tiba ia melihat kabar di internet kalau ayahnya sudah siuman. Pers mengerebuti Minho saat melihat anak tertua Pak Jang itu datang. Minho mengakui kebenaran berita yang sedang beredar tentang kondisi terbaru ayahnya, tapi tidak mau bicara lebih banyak. Sejin segera ke bangsal ayahnya. Di sana ia bertemu Minho, dan lagi-lagi Minho masih melarangnya menemui ayah mereka dengan berbagai alasan. Sung Tak melihat perlakuan Minho itu. Cha ikut masuk Minho ke kamar Pak Jang. Cha kaget karena berita yang disebar itu ternyata palsu. Berita itu sengaja dibuat dan menjadi rencana dari Minho. Pak Jang masih koma. Cha mengikuti An dan berharap An bergerak cepat mencari tahu apa rencana Minho dan Sungwon pada Pak Jang. Tapi betapa kagetnya Cha, ternyata An juga terlibat dalam rencana busuk Minho dan Sungwon. An kemudian ditugaskan untuk menangani Pak Jang mulai saat itu juga. Cha marah pada An, tapi Cha tidak bisa melakukan apapun pada An. An ke kantor Cha. Di sana An kembali mengingatkan Cha harusnya saat ia meminta Cha tidak mengoperasi Pak Jang, Cha mendengarnya. An menuduh kekacauan dari kasus Pak Jang adalah salah dari Cha karena Cha mau mengoperasi Pak Jang. Cha menemui Pak Jang. Cha minta maaf karena An yang merupakan salah satu tim medisnya lah yang telah mencelakai Pak Jang. Pak Jang tidak sepenuhnya menyalahkan orang lain. Ia tahu sendiri kalau Minho lah yang paling bersalah. Pak Jang merasa gagal telah membesarkan putranya. Cha menemui roh yang lain. Ia meminta mereka mengajarinya menjalani kehidupan di dunia roh. Mereka kemudian mulai mengajari Cha bagaimana cara mengambil makanan tanpa merubah apapun di dunia nyata, bagaimana cara membuka pintu, bagaimana cara mengambil baju untuk dipakai.
Cha kemudian mendatangi An lewat tubuh Sung Tak. Cha mengingatkan An lagi bagaimana Cha telah menyelamatkan karir Dr. An berkali-kali. Tapi mengapa An sekarang mengkhianati Cha dengan mencelakai Pak Jang yang sudah dioperasinya? Cha meminta An segera mengakui perbuatannya. An mengejar Sung Tak. An meminta penjelasan. Sung Tak tidak paham maksud An. Sung Tak kembali memeriksa CCTV dan melihat ia memang keluar terburu-buru dari kamar An. Sung Tak meminta video itu dihapus. Saat An datang untuk mengecek CCTV, An tidak bisa menemukan bukti kalau Sung Tak benar-benar telah datang ke kamarnya. Sung Tak mulai kesal dengan tindakan Cha saat merasuki tubuhnya. Sejin memberitahu perkembangan kondisi Cha pada Sung Tak. Roh Cha yang sedang berada dalam tubuh Sung Tak mendengar penjelasan Sejin. Menurut Sejin, kondisi Cha makin memburuk. Ada sesuatu yang terus merusak otak Cha berulang kali. Cha ingat penjelasan tes soal efek kalau Cha terus masuk keluar di tubuh Sung Tak. Tindakan Cha hanya akan membuat Cha tidak bisa bangun dari komanya. Cha pun keluar dari tubuh Sung Tak. Saat sadar, Sung Tak kembali bingung kenapa dia bisa ada di kamar perawatan Cha. Ternyata selama ini Sung Tak memang bisa melihat Cha tapi sedang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Para roh melihat Cha sudah bisa mencari baju baru untuk dipakainya. Cha juga sudah bisa menguasai teknik mengambil minuman dari orang hidup. Saat Sung Tak muncul, Cha berlari menghindar. Cha mulai menjaga jarak supaya tidak masuk ke tubuh Sung Tak lagi. Seorang pasien darurat dibawa masuk ke ruang IGD. Mereka berniat menolak pasiennya karena tidak ada dokter yang bisa melakukan operasi sulit pada pasien itu. Tapi Sung Tak kemudian katakan ia akan melakukan operasinya. Cha mengejar Sung Tak dan mulai mengomel kenekatan Sung Tak. Cha sendiri tidak berniat masuk lagi ke tubuh Sung Tak karena takut akan membahayakan nyawanya. Karena Sung Tak tetap nekat, Cha merasa tidak bisa melarang Sung Tak lagi. Cha memutuskan untuk membiarkan Sung Tak karena dipikirnya ada An yang akan mendampingi Sung Tak kalau nanti Sung Tak tidak bisa berhasil melakukan operasi. Tapi saat ia keluar ruangan, Cha mendengar An sedang berbicara dengan Sung Won di telepon. An mengabari kalau Sung Tak akan melakukan operasi dengan kasus yang sama seperti operasi yang pernah dilakukannya pada Cha. Sung Won yang nampaknya merasa cemburu karena Sung Tak mendapatkan pujian dari kakek mereka merencanakan sesuatu dengan An. Cha masuk ke ruang operasi dan meminta Sung Tak mundur dari operasi itu. Cha memberitahu kalau sepertinya ada rencana jahat yang akan dijalankan untuk mencelakai Sung Tak. Cha memarahi Sung Won di luar ruangan operasi karena tega membahayakan nyawa pasien untuk ambisinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Sung Tak mengungkap pada Cha kalau ia memang bisa melihat dan mendengar roh Cha. Sung Tak meminta mereka melakukan operasi bersama untuk menyelamatkan pasien. Rupanya Sung Tak sudah bisa melihat roh dari sejak kecil. Cha pun bersedia masuk dan melakukan operasi itu bersama Sung Tak. Cha kemudian meminta An keluar ruangan operasi. Ia meminta Sun Ho yang menggantikan An mendampinginya untuk operasi. Oh kembali melihat gaya khas Cha saat akan melakukan operasi. Operasi pun dijalankan. Selesai operasi, Cha keluar dari tubuh Sung Tak. Cha meminta Sung Tak membiarkan Sun Ho melanjutkan sisa pekerjaan di ruangan operasi, sementara mereka berdua akan berbicara. Won dan orang-orang yang melihat operasi itu takjub dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak percaya Sung Tak bisa melakukan operasi sesulit itu. Sung Tak dan Cha berbicara. Sung Tak mengaku kalau ia bisa melihat semua roh yang ada di sekitarnya. Selama ini ia berpura-pura karena ingin terlihat normal, tapi karena keinginannya untuk menyelamatkan pasien, ia akhirnya memutuskan harus memberitahu Cha. Berita kemampuan Sung Tak dalam melakukan operasi sulit mulai tersebar ke media. Rupanya itu adalah ulah dari Sung Won. Cha mendengar pembicaraan antara Sung Won dan ibu Sung Won di telepon. Sung Won sengaja membuat Sung Tak naik pamornya sekarang untuk nanti akan dijatuhkannya suatu saat. Sung Won katakan pada ibunya kalau ia akan memastikan Sung Tak tidak akan lolos ujian. Sung Tak dan Jae Won berbincang tentang seorang pasien bernama Sung Jo. Saat itu, pihak rumah sakit telah angkat tangan dan meminta ibunya membawa pulang Sung Jo. Operasi yang harus dilakukan pada Sung Jo itu sulit, jadi tidak ada dokter yang bersedia mengambil resiko untuk mengoperasi Sung Jo. Lagi pula katanya Jae Won, meski mereka menemukan dokter yang bersedia operasi, mereka pasti akan mengalami kesulitan soal biaya pengobatan Sung Jo yang sangat besar. Selama ini untuk masalah biaya rumah sakit mereka dibantu oleh Profesor Cha.
Cha sempat mendapatkan donasi saat menyelamatkan pasien kaya raya, dan donasi itu ternyata dipakai Cha untuk membantu Sungjo. Sejin diam-diam menyelinap masuk ke ruangan Cha. Ia mengambil rekam medis ayahnya. Sejin kembali ke bangsal ayahnya. Penjaga kembali menahan Sejin yang ingin membawakan makanan. Sejin bertanya apa makanan yang dibawanya sebelumnya telah dimakan oleh ayahnya. Penjaga katakan iya. Penjaga kemudian memohon supaya Sejin tidak datang lagi ke bangsal itu karena hanya akan menyulitkan mereka. Cha berbincang dengan Pak Jang. Pak Jang tahu kalau saat ini Sejin sudah tahu kondisinya. Makanan yang dibawa Sejin sebenarnya adalah makanan pantangannya. Tapi tadi penjaga justru katakan Pak Jang telah memakan makanan pantangannya itu. Pak Jang meminta tolong pada Cha untuk membuat Sejin tidak terbeban dengan dirinya lagi. Saat ini Sejin sudah sibuk merawat Cha dan pasien-pasien di rumah sakit itu. Pak Jang juga tidak mau Sejin nanti bermasalah dengan Minho karena dirinya. Cha berpapasan dengan seorang laki-laki. Saat melihat Cha, pria itu lari ketakutan. Cha dan Sungta kemudian melakukan negosiasi. Sebagai dokter, Cha tidak mempedulikan nyawanya lagi. Sungtak juga merasa lebih baik dianggap dokter jenius tersembunyi daripada dicap sebagai dokter bodoh yang tidak berguna. Mereka berdua pun sepakat mulai saat itu akan melakukan kerjasama untuk menyelamatkan pasien.